Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Apabila tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, dia disebut Nabi. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini dengan membenarkannya hati bahwa Allah telah mengutus mereka sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Kerasulan mereka diperkuat dengan mukjizat yang membedah kebiasaan, misalnya tongkat menjadi ular dan terbelahnya lautan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran memancarnya air dari jari jemari dan terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat wajib dan mustahil bagi Rasul-Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Mustahil sifat kizib atau dusta bagi mereka. Dalil nakli dari sifat sidik adalah sebagai berikut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Shadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni." Benar hambaku dalam setiap perkara yang dia sampaikan dariku. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." An-Najm ayat 3-4. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Dan kami anugerahkan kepada mereka para utusan sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran surat Maryam ayat 50. Dalil akli dari sifat sidik ini akan dibahas kemudian pada dalil sifat tabligh. Yang kedua, sifat para rasul itu adalah amanah, artinya terpercaya. Mustahil bagi para utusan itu sifat khianat atau cidra. Dalil naklinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin." Yang artinya, ketika saudara mereka yaitu Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Dalil akli sifat ini juga akan dibahas kemudian pada dalil sifat tabligh. Yang ketiga, sifat para rasul itu adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan apa yang diwahyukan. Mustahil bagi mereka kitman atau menyembunyikan. Dalil naklinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin."
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Dalil akli sifat sidik, amanah dan tabligh adalah sebagai berikut. Law kazzabu bi kitmani ma umiru bi tablighihi laqad khanu. Jika para rasul berdusta dengan menyembunyikan apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya, maka sungguh mereka telah berkhianat. Walau khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bihi li'anna Allah Ta'ala amarona bittiba'ihim. Dan apabila mereka berkhianat dengan mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan, maka pasti kita diperintahkan untuk mengerjakannya, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Wa kaununa ma'murina bihi batilun li'anna Allah Ta'ala la ya'muruna bil ma'siyah. Dan adanya kita diperintahkan untuk berkhianat dengan menyembunyikan apa yang harus disampaikan, itu adalah batal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Fafi'luhum bihi batilun fasabata lahum sidqun wa amanatun wa tabligh. Maka mengerjakannya mereka terhadap pengkhianatan itu adalah batal. Dengan demikian tetaplah sifat sidik, amanah dan tabligh bagi mereka, itu bagi para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sifat para rasul itu adalah patona, artinya pintar. Mustahil bagi para rasul sifat baladah atau bodoh. Dalil nakli sifat patonah ini adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun 'alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Dalil akli sifat ini sebagai berikut. Law lam yakunu putana alama amkanahum iqamatul hujjati ala akhsamihim wa dhalika batilun lisuhudina bihujjatihim alaihim fathabata lahumul patana. Apabila para utusan ini tidak pintar, maka pasti mereka tidak mungkin menegakkan hujjah, mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak bisa berhujjah atas musuh-musuhnya itu adalah batal, karena kita menyaksikan hujjah mereka mengalahkan musuh-musuhnya tersebut, maka tetaplah sifat patona bagi mereka. Selain sifat wajib dan mustahil bagi para utusan Allah, mereka juga tersifati sifat jaiz, yaitu sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat ini tidak mengurangi tingginya derajat kerasulan yang terdapat pada diri mereka. Contohnya, makan, minum, tidur, dan beristri. Itulah penjelasan daripada sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sifat yang wajib, yang mustahil, dan jaiz bagi mereka. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan buat kita, menambah pemahaman dan menambah keyakinan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.